Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Malam, Gimana kabarnya, Sultan? baik, Alhamdulillah. Ini template pertanyaan lagi. Puasa lancar. lancar, Oke, Alhamdulillah. Wow. Udah libur belum sih? Aku kemarin udah nanya ya. Tapi ini belum libur ya? belum libur. Belum ya. Soalnya temen muridku anak SMA, SMA apa ya? SMK BPK libur malah. Kan beda sekolah, beda itu. Oh, aku kira kayak satu Jakarta libur-libur gitu. Ternyata, oh iya ya, mungkin karena dia SMA, katanya sih kelas 3 baru ujian sih. Jadinya diliburin. Kalau kamu kelas satu kan ya? Wah, Dua. Oh, udah si anak kelas 3 udah ujian juga? udah barengan. Bareng malahan. Oh, aku kira kayak dulu kalau anak kelas 3 ujian ya ujian negara gitu atau nasional kita libur anak satu kelas 2. Hmm, Oke, hari ini kita akan belajar masih ada hubungannya sama kemarin. Masih ingat while nggak? asik, Masih. Oke. Masih ingat if elif sama else condition? masih, Oke, keren. Nah, hari ini itu cuma dua itu, while sama if else if itu digabungin. Nah, mana materinya? Jadinya kayak gini. Hari ini tuh materinya dikit, tapi ya begitulah. Agak sulit, nggak sulit sih. Agak panjang aja kan nulis codingnya. Oke, nah di sini ada kita akan belajar struktur kontrol bersarang. Jadi intinya ini implementasi dari while sama if condition, jadi digabung gitu. Terus pakai input-inputan dan sebagainya. Terus di sini ada juga robot. Si robot di sini nanti pembantu tekstual. Jadi ini ada di intinya ada sebuah robot. Kemudian si robot itu bisa ngasih kita rekomendasi musik, membuat lelucon, membeli merch dan menyarankan komunitas berdasarkan mood pengguna. Jadi buat robot mini lah. Nah, di dalam robot itu tuh nanti ini menurutku agak aneh sih ini, tapi nggak apa-apa. Di robot ini nanti dia bekerjanya loop. Jadi ketika well-nya ini, well yang tidak dimasukkan, kalau orang masukin, nanti kan biasanya panggil input, orang buat masukin apa, disuruh masukin perintah yang mana nih, rekomendasi musik, lelucon, membeli merch atau komunitas. Nanti kalau misalnya dia ketik satu, dia nanti ngasih rekomendasi musik. Ketik dua ngasih lelucon, ketik empat dan tiga seterusnya. Tapi kalau ketik off nanti berhenti. Dan ini nanti semuanya bisa dikerjain dengan while dan if condition. Tapi hari ini kita nggak akan sekompleks ini semua program ini, tapi masih ringan. Jadi nanti paling rekomendasi aja atau lelucon aja. Jadi ini perkenalan dulu untuk kelas hari ini. Nah, hari ini tujuan hari ini adalah membuat robot pembantu Julia menggunakan konstruksi kontrol besaran. Jadi robotnya namanya Julia dengan konstruksi robot besaran. Jadi pakai while if else. Jadi cuma itu doang codingannya. Tapi ya itu kompleks sebenarnya. Kemudian hari ini mempelajari cara-cara baru menggunakan konstruksi dan menjalin latihan konstruksi kontrol bersarang. Jadi nanti kita praktek juga dan memprogram robot pembantu sendiri pada hackathon. Jadi terakhir nanti ada hackathon. Eh, jadi di material Gunovanya nanti yang pertama kayak biasanya ngerjain. Terus yang materi kedua itu ada materi hackathon. Itu sebenarnya kayak apa tuh? Tapi tahu nggak hackathon itu apa? emang nggak tahu. Nggak tahu. Oke, aku juga awalnya nggak tahu. Hackathon itu kayak lomba membuat software. Biasanya itu lomba membuat software atau aplikasi. Jadi orang ditaruh di satu tempat, atau ada beberapa tim membuat software atau aplikasi buat dilombain. Nanti ada jurinya siapa yang paling bagus, itu nanti ada dapat hadiah. Nah, biasanya hackathon itu disuruh membuat program atau aplikasi selama 24 jam non-stop.
Jadi orang tidur makan di situ. Nanti 24 jam diharapkan programnya selesai. Habis itu nanti dipresentasiin. Nah, itu hackathon. Nah, hari ini akan ada simulasi hackathon. Jadi nggak harus hari ini dikerjain ataupun 24 jam nanti, tapi perkenalan aja. Nanti membuat program yang bisa dipamerin di Hall of Fame. Apa itu Hall of Fame? Yaitu Hall of Fame itu platformnya Algonova. Kalau kamu lihat di Algonova ada Hall of Fame. Di situ kamu bisa pamerin karya kamu, software kamu atau apapun, biar orang lain si, si anak-anak Algonova bisa ngeliat. Jadi kayak sosial media aja sih. Gitu. Untuk dalam tugas-tugas kerjaan dimasukkan level pengetahuan. Nah, kita lompatin aja. Nah, hari ini kita pakai ini if, elif sama else. If, elif. Jadi if, ingat kemarin if ekspresi benar titik dua. Kemudian dia jalanin program di bawahnya. Habis itu ada elif sama else. Kalau si if nggak dijalanin, program di sini nggak dijalanin. Kalau habis itu dia lompat ke elif. Kalau elif nggak dijalan lagi, lompat terakhir ke else. Pasti lompat ke else. Karena else ini eh, mau nggak mau bakal dijalanin. Tapi jujur sebenarnya nggak harus pakai else, pakai if sama elif doang boleh. Jadi if misalnya, tapi kalau ada kondisi if nggak dijalanin atau elif nggak dijalanin juga nggak masalah. Jadi program kondisinya nggak dijalanin. Kalau nggak ada else juga nggak masalah. Tapi kalau ada else pastinya dijalanin ini. Tapi kalau nggak ada sekali lagi if sama elif doang ya udah. Kalau dua-duanya nggak ekspresi benar dilompatin sintak if condition. Apa itu loop? Nah, kemarin kita udah pakai loop, pakai while. Ingat while juga sama, while ekspresi benar titik dua dan kemudian dia akan jalanin perintah di bawahnya. Perintah satu, perintah dua, perintah tiga. Habis itu kalau udah selesai, while-nya ini udah selesai, habis itu baru dia ngelaksanain perintah keempat, yaitu perintah di luar while. Kemudian juga ada for elemen in urutan. Kemarin ini juga sama loop. Bedanya ini kita bisa nentuin berapa kali langsung, berapa kali dia melakukan loop. Jadi pakai range. Atau enggak kita bisa pakai urutannya si string juga sama. Jadi ini lebih lebih bukan lebih ribet ya, sebenarnya lebih ribet dikit. Tapi dia lebih fleksibel kalau pakai for elemen in urutan titik dua ini. Kalau yang well tadi kurang fleksibel menurutku. Jadi ini kondisinya harus benar. Dan kalau for ini ya kita bisa nentuin berapa kali sebelumnya. Oke, bentar. Ini kalau kita bahas semua materi kayaknya lama, tapi nggak apa-apa. Dikit aja. Oke. Masih ingat range yang kemarin? Yang ini? Masih. Jadi ini AB, ini N jumlah berapa kali pengutaran. Kalau A sama B ada dua kali ini, berarti ini batas batas bawah, ini batas kanan. Berapa kalinya. Kemudian kita langsung ke latihan aja ya. Nah ini, langsung ke contoh soal. Tugas satu, ini secara tidak langsung kita akan membuat, bukan membuat sih, mengingat sintak-sintak yang kemarin. Memprogram robot tekstual yang bisa menjaga percakapan, robot harus pertanyaan-pertanyaan di berikut. Oh, harus bisa menjawab nih. Apa yang kamu lakukan? Saya bisa bicara denganmu jika kamu sedih. Sebutkan lelucon A 5 hari pertama setelah akhir pekan selalu paling sulit. Wow. Pada semua kasus lain, maaf saya tidak paham. Input out berarti stop operasi. Dari perintahnya ini jelas belum? Kamu kalau baca tugas pertama. Yang perintahnya tugas pertama udah jelas. Jadi ada robot ditanyain. Habis itu kita programnya. Boleh jelasin ke sini ke aku nggak, Sultan? Ini programnya ngapain? Apa yang dijalanin pertama kali? Yang jalan pertama, Yang baris pertama ini, pertanyaannya, ya.
Pertanyaannya tanyakan aku kapan off atau keluar. Berarti kalau dia jawab off berarti nanti keluar, ya kan? Kemudian habis itu Ya, pakai while. Isi while-nya while ini apa? While off. off. Jadi ketika while pertanyaan dia ini kan ke sini ya akhirnya. Si pertanyaan tidak sama dengan off, habis itu dia baru menggunakan if condition. Jika pertanyaannya sama dengan apa yang kamu bisa lakuin, habis itu dia ngeprint yang ini. Saya bisa berbicara denganmu jika sedih sesuai dengan ini. Kemudian kalau yang ini nggak dijalanin, yang if-nya nggak dijalanin, dia akan jalanin yang kedua. Jika yang kedua ini adalah pertanyaannya sebutkan lelucon, dia baru ngeprint yang lelucon dia. Dan jika if elif-nya nggak dijalanin, mau nggak mau dia akan jalanin si else. Maaf saya tidak paham. Karena dia mungkin ngetiknya tidak sama dengan ini atau sama dengan ini. Kemudian karena pertanyaannya ini kan masih berjalan nih, ngelup terus. Karena kondisi pertanyaannya tidak sama dengan off. Nah, untuk dia nge-off dikasihlah ini terakhir pertanyaannya. Jadi setiap tiga if else ini if condition ini udah dijalanin, dia bakal nanyain lagi. Sekali lagi, pertanyaannya isi variabel pertanyaan ditanyakan lagi. Inputnya off atau pertanyaan lain lagi. Nanti kalau off berarti pertanyaannya sama dengan off berarti ini mati. Sedangkan pertanyaan while itu baru gerak kalau si pertanyaan tidak sama dengan off. Habis itu ya udah. Kalau off dia ketiknya off berarti dia mati programnya. Oke, yang ini menurutku jelas sudah. Ada yang dibingungin dulu dari sintak ini. Halo, sudah jelaskah sintaknya? Ya, Sudah. Oke, kita next soal selanjutnya. Jadi hari ini kita sebenarnya lebih banyak nge-recall soal kemarin. Karena ini nggak jauh beda sama yang kemarin. Habis itu yang ini nih. Ini agak ribet sih. Tapi ini nggak ada pertanyaannya. Coba lihat codingannya dulu. Mana yang bikin kamu pusing? Ini soalnya nih. Ini aplikasinya. Jadi dimasukin angka pertama 25, angka kedua 49. Kamu menebak angka kedua. Angka pertama 36, 49. Kamu menang. Apaan nih maksudnya? Nggak ada perintahnya. Tapi dari ini coba lihat tuh. Oh, intinya dia gini, disuruh nebak angka pertama sama angka kedua. Kalau dia bisa nebak angka pertama, angka kedua, which is itu benar, itu berarti nanti tulisannya kamu menang. Tapi ya, kalau galah ya nebak kamu lain kali lebih beruntung. Jadi ya di sini ada variabel num 1, num 2, ya kan? 36, 49. Kemudian dia pakai loop yang for i in range 3, berarti dia akan cuma dapat 3 kali tebakan. Karena ya, 3 kali tebakan. Kemudian dia minta user input untuk nebaknya, tebakan pertama, tebakan kedua. Kemudian setiap tebakan dicek apakah benar. Jika user 6, number 1, yaitu saat dia inputnya ini sama dengan 61, jadi ini ke sini. Kemudian 61 ini berdasarkan ini. Jika tebakannya pertama benar, kemudian dia cek tebakan kedua apakah juga benar. Kalau tebakan dua user num-nya 2 sama dengan num 2 ini, berarti dia menang. Habis itu ada tulisan break di sini. Menang habis itu break, selesai. Tapi kalau dia cuma dapat tebakan pertama doang, yang tebakan if ini nggak dijalanin, berarti dia jalanin yang else. Kamu menebak angka pertama.
Tapi kalau dari awal dia tidak bisa menebak di tebakan pertama, berarti kan yang kondisi ini nggak dijalanin. Dia bakal ngerjain yang else ini. Berarti dia habis itu dia ngecek yang user kedua, number kedua bener nggak ya? Oh, kalau bener dia ngeluarin kamu menebak angka kedua. Tapi kalau tetap aja salah, satu salah, dua salah, dia baru ngelanjain yang ini. Semoga lain kali kamu lebih beruntung. Intinya ini Python tuh gampang banget, cuma nyimpan variabel, habis itu variabelnya digunain di baris yang lain gitu. Atau enggak variabelnya dirubah variabel dengan perubahan input yang lain. Kemudian udah for kalau for i itu banyak loop, kalau if itu buat kondisi, apakah kondisinya ini sama atau enggak gitu aja. Jalan berpikirnya sebenarnya logikanya kalau udah dapet enak sih. Walaupun kalau nulis codingnya enggak untuk saat ini nggak penting dulu buat coding yang rapi karena jujur ada namanya clean code di dalam coding yaitu ngodingnya harus rapi dan baik. Nah itu karena kita masih awal-awal nggak perlu rapi-rapi yang penting programnya sesuai dengan hasilnya. Ini kalau dibuat bener-bener ya mungkin kalau awal-awal agak sedikit panjang nggak apa-apa. Yang penting logikanya dapat. Oke, sudah jelaskan kok dari program yang ini atau ada yang ditanyain dulu? Udah jelas. Udah, oke. Kalau sudah berarti kita lanjut aja ke lanjut ke Algonova bagian satu. Kita langsung praktek aja buat dua hal yang tadi. Nanti habis itu kita balik lagi buat belajar hackathon kalau masih ada waktu. Tapi kalau nggak ada, mungkin kita bisa lompatin. Di hackathon cuma cara membuat laboratorium sama ngupload program. Nah ini coba dibaca dulu perintahnya. Dari soalnya, dari perintah bawahnya. Apa yang salah? Hmm? Ini salah Yang apa? gimana? Ini salah di mana? Yang baris satu, dua, tiga, yang baris satu paham? Dia minta input. Kalau Paham, while-nya ini baris tiga paham juga. paham. Kemudian if-nya ini paham. Jadi ketika while-nya tidak sama dengan off, if-nya ini dijalanin, pertanyaannya tidak ada. Habis itu print pertanyaan telah dikirim. Ini yang baris nomor 4. Taruh tab dua kali di bawah if. Nah, habis itu minta pertanyaan lagi yang baris nomor 5. Dia tap satu kali. Jadi dia biar ngeloop terus, pertanyaannya minta pertanyaan terus ketika while-nya belum off. Udah gitu.
Kok langsung sampai jumpa? Karena beritahu cara membuat obrolan grup. Coba lihat ini dulu perintahnya. Disuruh ngapain? Beritahu cara itu pertanyaan telah dikirim. Harusnya karena ini pertanyaannya tidak sama dengan kosong, harusnya ngeprint. Pertanyaan telah dikirim. Habis itu dia minta lagi, habis itu kamu jawab off. Coba cek ini printnya yang baris nomor 4 dia kelebihan tab nggak? Tab satu kali coba. Yang 4 tab satu kali ternyata benar. Tab satu kali. Atau enggak if-nya aja. If-nya ini kelebihan tab nggak? Atau ada spasi? Nah, kayaknya ada spasi deh. Enter satu tab. Nah, udah yang printnya ini diskondisiin lagi. Nah, oke. Oke, udah coba. Kadang cuma itu dong. Print copy bisa. Atau enggak ketik apapun gitu dulu ngecek. Kalau nggak ingat. Nah, sampai jumpa. Alah, sampai jumpa. If pertanyaan tidak sama dengan pertanyaan. Oh, I see. Ini. Karena ini harusnya tidak sama. Yang ini harusnya tidak sama. Jadi yang ini nggak dijalanin, si well. Harusnya well tidak sama dengan off. Ya, oke, jalanin. Oh, output. Oh, ini input. Masih ada tipe. Wow, Kok bisa output dari mana? Tadi perasaan input. Nah, habis itu off. apa yang terus? Oh, ada enter dulu. Copy aja tulisan atas itu nanti daripada males ngetik. Oke, next. Nah, nomor 2 dibaca dulu. Ini from scratch nih. Dari awal ngetiknya. Baris pertama udah bener pertanyaan input. Tanyakan pertanyaan stop untuk selesai. Nah, berarti kalau ada tulisan stop untuk selesai, berarti kita pakai while. While pertanyaan tidak sama dengan stop. Karena kalau diketik stop, dia selesai. Di mana? While, Ditulis di bebas. Ini kan komen nih. Kayak gini tuh komen gak bakal dijalanin. Ya, hapus juga boleh, dibiarin juga boleh. While pertanyaan tidak sama dengan stop. Karena ketika diketik stop, dia berhenti. biasa nomor String biasa stop. berangkat Ingat itu string dikasih tanda apa di ini. hmm, hmm.
titik dua. Habis itu pakai if condition. If pertanyaan sama dengan sama dengannya double, siapa namamu? Nah, ya kan kayak gini. Tinggal kamu ngetik ini aja, siapa namamu. Habis itu ngeprint namaku Christina. Siapa namamu? Titik dua di sini. Habis itu enter. Print namaku Christina. Ya, berarti ini data pertanyaan nih. Nama, apakah hobi? Habis itu tanyakan sesuatu. Sayangnya saya tidak paham. Nah, deh. Oke, habis itu buat elif. Elif sejajar dengan if. Pertanyaannya kalau apa kamu punya hobi? Nomor dua ini, yang nomor dua. Oh, Itu kurang titik dua elifnya. Nah, elif, if, elif itu karakternya kayak if, elif. Harus titik dua. eh, ini pakai else. Pakai elif lagi, sekali lagi elif. Kemudian pertanyaannya dikosongin, tanyakan sesuatu. Pertanyaan sama dengan kosong, yaitu tanda petik kosong aja. Sama dengan sama dengan kosong. Nah, habis itu print yang nomor tiga, tanyakan sesuatu. Nggak saya. Habis itu terakhir else. Else terakhir yang nomor empat ini else. Titik dua. Kalau else nggak pakai kondisi, else langsung titik dua, mau nggak mau dia dijalanin. Print, sayangnya saya tidak paham. Nah, Nah, habis itu terakhir yang di bawah while itu minta input lagi kayak baris nomor satu ini. Taruh di dalam while. Jadi dia bakal nanyain terus. Karena nggak ada stopnya. Buat nyetop berarti tadi dikasih yang di sini. Sebaris sama if dikasih input yang pertanyaan ini nih. Yang pertanyaan ditanyakan lagi buat ngecek apakah dia akan nulis stop. ini. Mm-mm.
Input lagi, input kayak baris nomor satu. Oh, Jadi dia nanya lagi setelah kondisinya dicek, habis itu dia tanya lagi, pertanyaannya ini masih mau pertanyaan atau tulisan stop? Nah, oke, next. Jadi ini if kondisinya kalau udah selesai baru yang input tadi. Nah, yang ini tuh sama yang tebak gambar tadi, tebak gambar, tebak angka. Jadi coba jalanin aja nih, klik ini, yang ini loh, ini bukan, jalanin yang ini programnya. Nah, masukin bulan, eh, bebas aja ngecek-ngecek. Habis itu coba benerin. Kalau 8 bulan 2000 berapa? Tahun dan bulan salah. Jadi 7 sama 2000 berapa? Tahunnya 2008. 2000 entah, nggak tahu. Dah, ini ya disuruh nebak, berarti nebaknya itu cuma berapa kali nih? 5 kali doang ya? Sesuai dengan ini. For i in range 5 kali. Jadi, eh ini kan udah ditentuin bulan asli, bulan tahun asli. Habis itu kita for i kita minta input dulu. Input dari si user untuk nebakin angka. Buat variabel bulan sama tahun, bulan buat minta input dari user, input dikasih tulisan bulan. Habis itu tahun,
Nah, oke. Ini berarti bulan sama tahun ini dikasih tab satu karena kan dia mau dijalani di bawah kondisi loopnya C4I. Habis itu dicek kondisinya. Di bawahnya kasih if bulan sama dengan bulan asli, maka titik dua maka habis itu cek lagi yang tahunnya. Nah, habis benar itu di bawahnya if tahun sama dengan tahun asli. Jadi dia ngecek bulan dulu, habis itu ngecek tahun. Ini if yang tahun itu tab satu dia harus di bawah if bulan, jadi biar simultan. Jadi if dulu dicek, habis itu kalau yang if-nya ini benar, baru yang if bawah ini dicek. Tahun sama dengan tahun asli. Habis itu baru print, kamu menang. Jadi ini kondisinya bulan dan tahunnya benar nebak. Bulannya benar dulu, baru cek si tahun. Kalau benar semua, dua-duanya kamu menang. Coba di... Nah, itu kesalahan apa dulu? Burung. Nah, gitu. Nice. Kita belajar dari kesalahan. Emang coding itu banyak kan yang bug-bug kayak gitu. Nah, udah 5 kali. Itu berarti kurang tulisan kamu nebak bulan atau kamu nebak tahun benar, tebakan tahun dan bulan salah masih kurang. Karena ada tahun bulan salah. Nah, berarti sekarang kasih break di sini dikasih break di bawah print ini kasih break print ketik break gitu enter break jadi ketika si if bulan dan tahunnya bener print kamu menang dia break jadi nggak ngulang harus 5 kali. Coba bener 7 sama 2007. Nah, kamu menang dia selesai nggak harus 5 kali karena habis print di sini dia ngebreak selesai. Tapi karena tadi itu ada tulisan kamu menebak bulan, kamu menebak tahun dan bulan salah, dikasih else. Di sini dikasih else di bawah yang if ini buat ngasih print kamu menebak bulan. Kalau si tahunnya benar tapi bulannya salah. Eh, bulannya benar tahunnya salah. Di sini kasih else di bawah if yang tahun. Tapi bukan di bawah ya, sorry, sejajar, sejajar if tahun. Jadi kan bulannya benar, habis itu dia jalani si tahun, tahunnya salah. Tapi kalau tahunnya salah berarti dia benar bulan doang. Kamu menebak bulan. Tanda habis itu untuk kondisi kalau dia cuma benar nebak, nah nebak si tahun doang. Nah else benar situ titik 2. Habis itu buat if tahun sama dengan tahun asli, if tahun sama dengan tahun asli. Jadi dia di awal dia nebak bulannya salah. Titik 2
Print, kamu menebak tahun. Jadi si dari atas bulannya udah dia nggak nebak bulannya salah. Jadi dia langsung jalanin else. Dan si else langsung minta untuk ngecek tahunnya. Habis itu dikasih else bawahnya ini. Kalau si tahunnya juga salah, else tahun dan bulan salah. Ya, jalanin. Masukinnya sesuai input yang ada di perintah. Ya, buat ngeceknya kamu bisa membuat bulannya dulu benar, tahunnya salah, atau bulannya salah, tahunnya benar. Habis itu terakhir bulan tahun salah semua, dan terakhir lagi bulan dan tahun benar semua. Itu juga bisa ngecek gitu. Jadi itu namanya debugging, ngecek-ngecekin, nyari bug-bug sesuai nggak sih programnya. Apakah ada bug? Itu tuh by step gitu. Di mana? Cek-cek aja satu persatu, ngecek kalau tahunnya salah, tahun bulannya salah, atau enggak dua-duanya salah, atau enggak samain yang ini nih, yang ini nih, buat ngijoin dia. Hmm. Ini tetap 2007 ya, harus di stop dulu kalau Di ini ya. hmm? Sejam. Ini perintahnya yang mana ya? Kamu menebak berhasil, dia ada 7 dan 8. Oh ya benar, yang benar 2007. Prestasi dari mencoba. Coba ini klik aja, klik ini klik buat gedein, Kamu karena oh, ya kan nggak kelihatan. kelihatan ternyata. Ya tertipu brosur. Bah, Salah. 20.000. Ya, harus 2 kali.
Salah lagi. Sabar, sabar. Jangan, masih ada waktu. Astagfirullah. Sabar, puasa, puasa. Ini bagian dari cobaan, sabar, ini ujian. Gak sih. Ah, Nah, saya berhenti dulu, istirahat dulu, biar nggak emosi. salah di mana ya? Sebenarnya tinggal dimasukin aja itu. Hmm. Bener nggak? Coba klik lagi. 8, Oh, 2009, 7, 2008, 7, 2007. beneran Oh, ini. itu. Ya, tipe-tipe. Kamu berhasil nebak tuh bener nggak? Kayaknya semuanya kurang tipe itu deh. Tanda seru kamu deh. Si ini, nebak tahun. Kemudian bulan salah. Ini ini Bulan salah salah kurang. Ini titik. kurang titik. Ini kurang apa? Kurang seru. Udah itu doang kayaknya. Masih aja. 2007. Astagfirullah. Iya, What's wrong? Nah, kita cek dulu apakah kesalahannya cuma di hal yang bulan, tahun. Kamu menang, seru benar. Kamu nebak bulan. Oh, kamunya kayaknya gede. Tiap kamu, ini T tahun dan bulan, T-nya gede semua. Gede, ini gede, ini gede, dan semua kamu-kamu ini gede semua. Ya, sampai apal ya inputannya. Yes, akhirnya bernafas, bernafas. Bentar lagi buka. Nah, ini doang sebenarnya. Yang lain nanti bonus bisa dikerjain hari ini atau nanti. Aku saranin sih yang bonus dikerjain. Lebih advance soal yang bonus. Habis itu kita balik dulu ke kelas. Ya, oke, ntar. Mana ya materinya? Materi terakhir itu hackathon. Hackathon. Nah, ada istirahat mau diambil dulu 3 menit atau lanjut? Boleh. Oke, 3 Bisa menit dulu ya. dulu. Jadi kita 35 menit lagi nanti.
Oke, lanjut. Nah, di sini udah azan, by the way. Oke, kita sprint 5 menit dari sekarang. Ini materi dikit banget. Apa tuh game hackathon? Jadi di sini di hackathon itu ada game. Sebenarnya gamenya adalah ya game simpel banget sih. Sebuah acara singkat di mana kamu membuat sebuah permainan dalam waktu terbatas. Nah, tadi hackathon. Terbatas, biasanya 24 jam. Meskipun setiap orang bekerja sendiri, tujuan utama adalah cepat mencoba ide-ide dan membuat prototipe yang bisa dimainkan. Ya, intinya hackathon adalah buat software atau aplikasi dalam 24 jam atau berkurang. Kadang ada yang seminggu juga, jadi seminggu orang satu tim, beberapa tim gitu, dilombain dalam satu ruangan. Itu keren sih. Masih ada kayak gini hackathon di Amerika. Di Indonesia terdengar sudah jarang, tapi masih ada sih. Habis itu aturan game, ini karena ada simulasinya, ada si pengembang namanya BioWare, itu membuat hackathon, partisipasinya individu, habis itu ada hadiah juga, dan waktunya 20 menit untuk mengembang, 10 menit evaluasi. Gokil. Kalau di Algonova ini dikasih waktu cuma 20 menit. Ini sebenarnya simulasi aja sih. Makanya waktu 20 menit. Tapi dalam kenyataannya waktunya biasanya bisa 24 jam. Minimal 24 jam biasanya. Atau sampai seminggu. Dan biasanya per tim. Tapi ini satu hari, satu orang doang. Karena ya kita di belajar doang ya hari ini ya. Kemudian solusi terbaik diserahkan ke BioWare dan kemudian ditinjau dan diterbitkan. Nah, entah ini masih diterbitkan apa, tapi ini dia ada programnya. Nanti kalau kamu cek di Algonova bagian 2 ada program ini. Jadi kamu bisa nyoba-nyoba. Contohnya bisa dicoba-coba. Ini gamenya, nanti dicek. Dan habis itu tujuannya adalah membuat permainan interaktif yang mensimulasikan karir blogging dalam permainan. Pemain memilih di antara tindakan, kemudian opsi detail, berbeda setiap tindakan yang dipilih, tergantung pada tindakan detail yang dipilih dan permainan berlangsung secara interaktif. Jadi bisa nanti milih-milih gitu, masukin apa ya. Nah, habis itu nanti kan coba dicek habis itu kita buka Algonova kamu, nyoba aja dia nanti ketik satu. Contohnya ini nih. Ketik satu, dia nanti disuruh dapat uang, habis itu disuruh mengirim paket. Ketik satu lagi dapat duit, ngirim paket. Atau ketik dua nggak ngakuin apa-apa, jadi nanti uang dia berkurang. Ketika dia tidak ngelakuin apa-apa, dia berkurang. Jadi cuma masukin perintah satu dua satu dua gitu. Jadi di ini secara tidak langsung nanti pakai input if input satu atau dua, habis itu nanti pakai while atau for loop, habis itu udah dipas-pasin. Coba nanti dicek. Habis itu ah ada namanya Hall of Fame, ada laboratorium dan laboratorium kita ada Hall of Fame. Kamu cek nanti di Algonova, habis itu bisa dibuka Algonovanya. Itu kamu bisa nge-share semua pekerjaan kamu. Bahkan kamu juga bisa ngelihat Hall of Fame teman kamu. Jadi sekali lagi ini kayak sosial media buat mamerin karya kamu atau ngelihat karya teman kamu. Oke, itu aja sih. Cuma hackathon baru perkenalan apa itu hackathon dan contoh soal itunya. Dan coba habis ini buka dulu yang algoritmik yang bagian 2. Coba kita cek Argonova bagian 2. Isinya apa? Perintahnya ngapain? Gimana? Yang bilang bagian 2. Ada nggak bagian 2-nya? Ini. Mm-mm. Nah, itu hackathon. Nah, itu jalanin aja. Ini udah programnya udah jadi nih. Ini gini-gini doang. Ini kamu bisa pelajari codingannya. Ini kalau dev ini nggak usah dipikirin dulu. Ini nanti. Tapi ini nah gitu. Game-game kayak gini doang. Terus ngapain tuh ya? Nggak bisa di join lagi.
Nggak ada centangnya tau. Aneh kan? Disuruh ngapain dia? Gini terus. Ngapain nih? Nggak bisa selanjutnya next. Wow, it's so weird. Coba habis itu oke nggak usah. Kita buka itu kamu, Algonova kamu, ya di page Algonova. Nah itu ada The Hall of Fame. Ada laboratorium dulu, sorry. Laboratorium. Nah ini klik ini aja, konfirmasi. Buat kamu ngelakuin kesopanan, kejujuran, dan tidak ada hal-hal yang berbahaya. Dari sini belum ada proyek, dan kamu bisa tambahin proyek. Bisa berarti intinya bisa ngupload aja gitu proyek kamu. Jadi ketika kamu buat coding terus bisa dijalin di Algonova tadi, itu bisa di-upload di sini. Jadi nanti di-upload via ini, buka proyek. Habis itu bisa ngeliat di The Hall of Fame. Nah ini dari semua anak. Ada proyek selain Python juga. Ini bocil-bocil gak jelas juga banyak buat Roblox kayak gini. Ya gitu. Nanti cari aja yang Python gitu. Programnya kayak apa anak-anaknya. Intinya gitu sih deh. Keton itu tuh simulasi buat game kayak tadi. Pakai if else, pakai while, pakai for. Habis itu diupload di The Hall of Fame. Di laboratorium dulu. Habis itu bisa dilihat di The Hall of Fame. Itu aja sih. Oke. Nah gitu aja hari ini. Tidak ada yang, yang nomor dua tidak ada yang menarik sih. Yang menurutku cuma disuruh ngupload tugas di laboratorium sama dipamerin di The Hall of Fame. Oke, hari ini menurutku nggak ada materi baru. Tapi saran aku kamu harus pelajari lagi yang bonusnya dikerjain Sultan. Dan kalau masih ada waktu, dicoba lagi codingannya. Bongkar-bongkar lagi logikanya. Karena sekali lagi aku bilang belajar pattern itu kalau semakin jauh, kalau sintak yang lupa itu bakal berabe sih. Jadi mumpung belum masih jauh bisa diulang-ulang lagi buat mempertebal ingatan sama logikanya. Tapi dari logika secara penilaianku logika kamu saat aku ngasih perintah verbal sudah sangat bagus. Tapi mungkin bisa ditingkatin lagi buat eh, menerjemahkan soal ke codingan. Nah, itu diulangin lagi aja, baca soalnya lagi, baca hasil codingan kamu lagi. Oh, kenapa ini, kenapa ini. Nah, itu bagus sih, saran aku itu. Oke. Selain itu nggak ada lagi. Oke. Nggak ada yang baru hari ini. Oke, sebelum aku tutup, ditanyain dulu, Sultan. Sorry, aku tidak mendengar. Oke, kalau tidak ada, terima kasih telah saya hadir hari ini. Kerjain tugas ekstranya dan ulangi lagi materinya. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam.